Shalom, selamat malam sidang jemaat GB Grogol yang dikasihi Tuhan. Malam ini dan sepanjang bulan Desember 2020, kami hamba-hamba Tuhan akan mengirimkan kepada saudara satu renungan singkat, renungan malam yang diharapkan saudara bisa memakainya baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga. Dan malam ini saya akan menyampaikan renungan malam dalam judul Datangnya Harapan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Tapi mendahulunya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Engkau berkati dan tolong kami pada malam hari ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu dan akan berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati. Kami sungguh bersyukur atas keajaiban kasih-Mu Tuhan yang telah membimbing kami, menjaga dan menaungi kami di hari-hari hidup yang sudah kami jalani di sepanjang tahun 2020 hingga kami berada di penghujung tahun ini. Ketika kami berhadapan dan ada di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah satu situasi yang mengubah hampir seluruh tatanan kehidupan kami. Tapi kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang hidup, yang terus menjaga kami, memelihara dan hadir dalam hidup kami. Karena itu malam hari ini Tuhan berkenanlah atas kami dan pimpinlah saat kami berdoa dan merenungkan firman-Mu bersama-sama malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bicara tentang harapan, saya sangat ingat satu pujian yang ada di dalam nyanyian pujian kita, yakni nyanyian pujian nomor 285 yang berjudul Tuhan Harapanku. Saya akan nyanyikan 2 ayat dari lagu ini sebelum kita masuk dalam merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan harapanku sepanjang waktu, suara-Mu lembut penuh. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu. Sekarang juru selamat berkatiku. Tuhan harapanku selamanya, godaan atasku tak berdaya. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu. Sekarang juru selamat berkatiku. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara yang dikasih dalam Tuhan,
bulan Desember telah datang lagi. Hal ini berarti semua orang Kristen di seantero dunia akan memperingati Natal, memperingati kelahiran Yesus Kristus di kandang hina Bethlehem yang telah terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Suatu peringatan yang pasti memberikan hikmat yang lebih dalam, ya. Terutama ketika kita dan semua orang di dunia ini sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang begitu mengacaukan atau berdampak dalam semua dimensi kehidupan kita. Bahkan pandemi ini seakan-akan membelenggu kita dan seluruh dunia dalam kesuraman yang tampaknya masih belum akan segera berakhir. Ketika Tuhan Yesus lahir menurut Lukas, dalam catatan Injil Lukas pasal 2 ini, pada waktu itu di padang, disebut sebagai padang belantara di dekat Bethlehem, ada gembala-gembala dalam sunyinya malam dan dalam gelap yang menyelimuti mereka. Mereka didatangi sekonyong-konyong oleh seorang malaikat Tuhan yang dilingkupi dengan kemuliaan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa ketika malaikat datang menjumpai mereka, para gembala sangat ketakutan. Tetapi di dalam rasa takut yang demikian, malaikat Tuhan berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu, menyampaikan kepadamu suatu berita kesukaan besar yang bukan hanya untuk mereka secara pribadi, tetapi untuk seluruh dunia, bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apakah arti dari pernyataan ini bagi para gembala? Ketika malaikat berkata bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat berkata bahwa ini berita besar, berita tentang kesukaan besar. Ini berita yang memberi harapan bagi mereka. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi para gembala, tentu saja sama seperti orang-orang Yahudi pada umumnya dan juga seperti umat manusia pada umumnya saat ini, selalu mengharapkan dan merindukan kehidupan yang selamat atau mengharapkan keselamatan. Tentu saja bagi orang-orang Yahudi, keselamatan yang diharapkan bukan saja dalam pengharapan mereka ketika mereka keluar dari Mesir dan menuju ke tanah perjanjian, tetapi juga terkandung di dalamnya keselamatan, bicara tentang kedatangan hari Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatu dan memulihkan segala sesuatu dan bahkan mengangkat orang-orang yang percaya untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaannya yang maha sempurna, yaitu di surga. Tetapi saudara-saudara, pengharapan seperti ini bagi para gembala saat itu seakan menjadi satu pengharapan yang sangat sukar bagi mereka, oleh karena sifat pekerjaan mereka yang membuat mereka harus terpisah jauh dari kota, bahkan dari sinagog, dari bait Allah, dari persekutuan dengan orang-orang percaya
dari kesetiaan untuk melakukan syariat-syariat agama atau ibadah-ibadah yang seharusnya mereka jalani. Pengharapan akan keselamatan yang demikian, bahwa akan ada pemulihan atas kehidupan mereka, baik secara fisik maupun secara spiritual, adalah sesuatu yang bahkan mungkin mereka tidak berani mengharapkannya. Bukan saja mereka tidak yakin bahwa mereka akan memilikinya, tetapi mereka takut memiliki pengharapan itu sebab mereka sadar bahwa mereka tidak mungkin memenuhi tuntutan-tuntutan yang diharapkan untuk menjadi seorang yang layak diselamatkan oleh Allah. Tetapi hari itu Tuhan berbicara kepada mereka melalui malaikatnya bahwa hari ini ada pengharapan bagi mereka. Mereka yang merasa secara rohani mereka mungkin tidak layak menerima keselamatan yang dari Tuhan. Mereka yang mengerti dan tahu bahwa mereka masih jauh dari tuntutan-tuntutan iman dan tuntutan-tuntutan syariat agama, supaya mereka dapat dikategorikan sebagai orang benar yang layak untuk tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Tapi hari ini ada berita baik bahwa mereka dapat memiliki itu. Ada kesukaan, ada berita kesukaan besar, ada kabar baik bagi mereka bahwa telah lahir juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kristus datang sebagai penyelamat. Kristus datang sebagai suatu pribadi yang akan menolong orang-orang yang merasa tidak mampu untuk mencapai Allah, untuk mengalami kekudusan di dalam Allah, untuk menikmati pemulihan di dalam Allah. Yesus datang sebagai jalan, sebagai jembatan. Yesus datang sebagai anak domba yang dikorbankan untuk menghapus dosa manusia, untuk membuat apa yang tidak mungkin dicapai oleh kekuatan manusia, oleh kebaikan, kesalehan manusia. Di dalam Yesus yang datang di malam Natal, semua orang dapat memiliki pemulihan dari Allah. Semua orang dapat menjadi bagian dan memperoleh bagian dalam persekutuan dengan Allah. Semua orang boleh menjadi kepunyaan Allah. Semua orang bisa menjadi anak-anak Allah, diangkat, diadopsi untuk menjadi anak Allah. Semua orang dapat dirangkul untuk menjadi bagian dari umat Allah yang bukan saja dilayakkan untuk memuliakan Dia, tetapi juga yang dipersiapkan untuk tinggal dan menikmati kekekalan dalam keselamatan di dalam Allah. Dan berita itu diberikan pertama-tama kepada gembala-gembala yang hina, mereka yang secara sosial tertolak, tetapi juga yang merasa diri mereka secara spiritual, secara rohani mereka tidak layak. Tetapi hari ini di dalam Natal, pengharapan itu datang bagi mereka. Mungkin malam ini ketika saudara sedang merenungkan kehidupan saudara, saudara juga mungkin sama seperti para gembala yang merasa saudara orang yang jauh dari Tuhan. Saudara merasa seakan saudara tidak layak untuk mengharapkan kebaikan dan kasih Allah kepada saudara. Saudara merasa saudara belum memenuhi tuntutan-tuntutan agamawi untuk menjadi seorang yang bisa berpengharapan bahwa Allah bisa menyelamatkan saudara, Allah bisa menebus saudara, Allah bisa memulihkan saudara, Allah bisa memberkati saudara. Malam ini Tuhan melalui firman-Nya berkata kepada saudara bahwa ada harapan untuk saudara di dalam Yesus Kristus yang sudah lahir, yang sudah turun menjadi manusia, dan yang sudah mati di kayu salib menanggung dosa-dosa kita. Saudara dapat juga dipulihkan. Ada harapan untuk saudara memiliki dan mengalami keselamatan di dalam Yesus. Kiranya Tuhan menolong saudara, membuka hati saudara untuk menyambut kedatangan Yesus dan mengalami pemulihan pengharapan di dalam Dia untuk seluruh
kehidupan saudara hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya akan nyanyikan bait berikutnya dari lagu Tuhanlah Harapanku bagi saudara dan saya sebelum kita berdoa dan tidur di malam yang indah ini. Tuhan harapanku setiap saat, jikalau Tuhan jauh aku sesat. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu. Sekarang juru selamat berkatiku. Sekarang juru selamat berkatiku. Tuhan, hamba berdoa malam hari ini untuk semua anak-anak-Mu, semua jemaat GBI Grogol. Hamba berdoa bagi anak-Mu yang malam ini sedang berdoa, mungkin di kamar, di kos-kosan, sendirian. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang dalam pergumulan sakit di tempat tidur, mungkin sedang berada di ruang rumah sakit. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga yang berkumpul malam hari ini untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati, Engkau mengurapi satu persatu, Engkau memberkati tiap-tiap pribadi dengan kebutuhan akan Tuhan, dengan kerinduan akan Tuhan, dan dengan pengharapan akan Tuhan untuk ambil bagian, untuk terus terlibat, untuk terus hadir dalam kehidupan mereka, meneguhkan akan pengharapan yang kekal di dalam Kristus. Bukan saja kehadiran Tuhan yang akan menolong hari demi hari dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pergaulan, dalam studi, tetapi bahwa Tuhan juga akan terus menuntun, menjaga, memberikan pengharapan yang kekal, bahwa kami bisa bersama-sama tinggal dengan Tuhan di surga, di dalam kemuliaan Tuhan, dalam keselamatan yang kekal, yang telah dikaruniakan di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu Bapa, berkati Tuhan, supaya malam hari ini ketika anak-anak-Mu tidur, akan tidur dan beristirahat dalam pengharapan. Ketika sebagian mungkin masih harus mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan, biarlah Tuhan juga memberkati dan mengurapi. Berkati tiap-tiap keluarga dan rumah tangga, hadirkan sukacita, hadirkan damai sejahtera, hadirkan dan teguhkan pengharapan bahwa Tuhan akan terus memimpin, menolong dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu, hamba mohon kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus dan perlindungan oleh Roh yang Kudus akan terus menaungi kami semua dan menjaga kami di sepanjang sisa malam hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Amin.